Minggu ini kita akan membahas satu materi yang namanya database transaction di Laravel. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Oke, kenapa kita perlu sebuah database transaction? Biasanya, kita memerlukan ini ketika di dalam satu service, ya, itu terjadi 2 kali inserting data di model yang berbeda. Apa jadinya jika salah satu proses inserting data teman-teman gagal, maka hal yang harusnya saling berkaitan itu cuma tersimpan sepihak gitu. Nah, jadi akan jadi sebuah masalah gitu. Nah, di sini saya punya sebuah studi kasus ya. Saya punya service yang namanya transaction ya, dan di mana proses insert pertama itu menyimpan data transaksinya, lalu proses yang kedua itu mengupdate saldonya gitu. Nah, apabila salah satu ini terjadi masalah, ya, tanpa kita menggunakan sebuah database transaction, ini saya katakan yang pertama berhasil, yang kedua gagal. Maka yang pertama tetap akan tersimpan, dan yang kedua itu tidak akan tersimpan. Dan yang seharusnya terjadi, ketika salah satu ini mengalami error ataupun kesalahan, maka database yang tersimpan sebelumnya harusnya di rollback. Nah, itu gunanya kita akan menggunakan database transaction untuk menangani hal tersebut. Oke, kita langsung saja akan uji coba ya. Yang pertama di sini codingannya tidak ada masalah ya. Kita akan uji coba untuk inserting data ya. Kita hit untuk API-nya langsung. Nah, oke, sorry, saya lupa untuk mengaktifkan servernya. Kita coba. Oke, berhasil ya. Kita cek datanya. Ini berhasil. Kita refresh, ya, masuk. Saldonya berkurang. Nah, apa jadinya kalau ini kita errorkan? Ya, kita errorkan, kita coba untuk menambah data lagi. Nah, error ya. Nah, proses insert data tetap berlanjut. Yang awalnya 1 ya. Nah, berhasil. Saldonya tetap tidak dikurangi. Nah, ini fatal. Akibatnya tanpa kita menggunakan sebuah database transaction. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, solusinya sederhana. Ya, di Laravel ada namanya Fakits. Itu database transaction. Teman-teman harus membuat block brackets ya. Sebelum block brackets, teman-teman jalankan package-nya ya. Namanya adalah begin transaction ya. Lalu ketika terjadi proses inserting data berhasil, maka teman-teman lakukan commit. Lalu ketika terjadi masalah, teman-teman harus melakukan rollback. Lalu kita uji coba ya. Tadi yang transaction-nya ini yang kedua kita hapus saja dulu. Kita coba inserting data ya. Oke, error ya. Yang kita lihat, tidak akan terjadi penambahan di transaction. Karena salah satu terjadi di blok try ini mengalami masalah. Ya, ketika berpindah ke proses ini, maka akan di rollback. Semua inserting data yang terjadi akan dikembalikan seperti semula. Nah, ini penting. Ya, ini penting penggunaannya jika terjadi proses 2 kali inserting data di model yang berbeda di dalam satu service ataupun satu method. Nah, sekian tutorial bagaimana menggunakan database transaction. Ini hal yang sederhana tapi sangat membantu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Apalagi teman-teman merasa internet terbantu, mungkin bisa dibantu like ya. Dan apabila teman-teman ingin mensupport saya seterusnya, mudah-mudahan saya bisa menghadirkan video-video yang bermanfaat. Tolong dibantu di subscribe. Terima kasih.